Tahun Baru, Harapan Baru. Bagi warga Tionghoa, Imlek tidak hanya pergantian tahun atau untuk menyambut musim semi saja. Imlek juga dijadikan momen untuk meramal peruntungan, baik dari segi asmara, karir, maupun kesehatan. Mereka yang mempercayai astrologi Tiongkok seringkali melihat sio seseorang dan mencocokkannya dengan sio di tahun baru. Tapi untuk mendatangkan dan meramal peruntungan seseorang ketika Imlek juga bisa dilihat melalui Feng Shui. Feng Shui memang bisa memperkuat keberuntungan seseorang jika dicocokkan dengan sio yang berlaku di suatu tahun. Feng Shui sendiri adalah seni dan ilmu warisan masyarakat Tionghoa kuno, biasanya digunakan dalam menata bangunan, benda, dan ruang dalam suatu lingkungan. Tujuannya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan dengan cara yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran. Eksistensinya masih diperhitungkan sejak 6.000 tahun silam. Dalam Feng Shui segala faktor diperhitungkan, mulai dari yang terlihat sampai energi Qi yang tak kasat mata. Tanaman dalam rumah dan warna cat dalam hunian juga jadi elemen penting yang bisa membawa keberuntungan bahkan mempengaruhi kesehatan. Pada tanggal 1 Februari kita merayakan Tahun Baru Imlek dan ini juga ditandakan dengan perubahan show ya. Kalau tahun lalu tahun 2021 adalah show-nya di kalender Chinese itu show kerbau logam. Tahun ini kita akan memasuki show-nya itu macan air. Nah, ini pasti ada karakter-karakter khusus yang mungkin menarik kita lihat, yang bisa kita kaitkan dengan believe it or not, mungkin dari segi keberuntungan dan juga kira-kira tantangan ataupun karakteristik lain yang kita bisa lihat akan terjadi pada tahun 2022 ini setelah bulan Februari. Untuk lebih memahami apa-apa saja yang kita bisa harapkan ya di tahun 2022 ini, saya sudah ditemani oleh Julius Fang. Julius Fang adalah founder dari Feng Shui Consulting Indonesia. Nah, Julius, halo apa kabar? Halo. Sehat ya? Sehat, Gongxi Facai. Ya. Harus sehat dan Gongxi Facai, dan kita berharap ya tahun ini juga kita buka dengan kemakmuran. Ya, amin. Supaya COVID juga cepat berlalu. Iya. Ya. Nah, ini lebih ke, karena saya memang dari dulu selalu tertarik ya. Saya ingin tahu tiap tahun itu dengan ada perubahan ini pasti kita ingin melihat ini gimana sih prospek untuk tahun ini. Setelah kita melihat ke belakang, apa yang perlu kita tinggalkan, apa yang kita bisa harapkan untuk tahun ini. Tahun kerbau sudah lewat. Sudah lewat, ganti kita tahun macan masuk, air. Kerbau sekarang macan, ini Macan dua air. hewan yang sangat berbeda ya. Iya, karakternya beda. Ya, karakternya itu berbeda, dari segala aspek itu juga berbeda. Dan kerbau juga logam ya. Sementara kita macan tahun ini adalah Macan air. macan air, Ya. jadi elemennya itu juga berbeda. Berbeda. Tapi mungkin bagi teman-teman yang masih belum Mengerti. terlalu paham ya apa show itu dan apa Feng Shui itu, mungkin Julius bisa sedikit Oke, Feng Shui berikan. sendiri tentu tahun macan air kan berarti kan itu relate ke Feng Shui-nya ya, dan astrologinya. Ya, Feng Shui dan astrologi itu dua hal yang hampir mirip tapi beda sebenarnya. Kalau Feng Shui dia lebih mempelajari bagaimana pengaruh energi lingkungan terhadap bangunan, dan bangunan ini akan memberikan dampak ke hoki manusia, peruntungan manusia. Contohnya kita tinggal di satu lingkungan yang secara ekonominya bagus, maka energi hoki keuangannya meningkat, ya. Atau hubungan lingkungannya jelek, rumah tinggal jelek misalnya, maka akan memberikan kesehatan yang kurang baik. Nah, ini pengaruh daripada energi lingkungan rumah atau rumahnya, energi rumah sendiri terhadap si penghuninya. Ya, dan ini yang dipelajari atau yang digunakan adalah energi alam. Ya, karena Feng Shui berasal dari kata Feng angin dan Shui artinya air. Jadi fokus di Feng Shui yang otentik klasik itu adalah energi alam ini. Contohnya seperti energi sinar matahari,
kemudian angin, ya, kemudian air kalau ada lingkungan air, kemudian energi magnetik kayak gitu ya, medan magnetiknya seperti apa, cocok nggak dengan tanggal lahir kita seperti itu. Sebenarnya ini sangat berbasis fisika ya. Ya, ya ada penuh Sangat dengan ilmiah, perhitungan, ya penuh dengan perhitungan kayak gitu. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya feeling, intuisi atau sesuatu yang sifatnya paranormal gitu, bukan. Jadi energi itu ya memang kita Ya. kan di dalam dunia ini kan ada ilmu fisikanya Ilmu lah. fisika, Dan ya. ini berkaitan dengan ilmu fisika Ya. itu. Tapi kalau kita sebut energinya tidak baik atau kurang baik dan energinya bagus Ya. atau sangat bagus itu apa yang menjadi Pertimbangannya. pertimbangannya, Oke. faktornya, sumber-sumbernya? Oke. Karena kan angin dan air ini kan semuanya Relatif sama, netral, ya. netral, betul. Nah, sebenarnya untuk orang awam pasti kan menganggap bahwa rumah mana aja kan sebenarnya hampir sama. Karena kan selama rumah saya dapat angin ataupun dapat sinar matahari yang secukupnya, kan mestinya rumah saya hoki menurut feng shui nih. Logikanya seperti itu kan ya. Actually itu nggak salah. Tetapi juga nggak tepat 100%. Ya, kenapa? Karena gini, satu rumah kalau mau hokinya bagus, dia harus membutuhkan bahan baku atau bahan dasar. Bahan dasar ini seperti saya bilang adalah angin. Kalau kita mau kesempatan lebih banyak, kesempatan itu dalam beberapa hal. Bisa saja dalam hal kesehatan, Ya. bisa saja dalam hal keuangan, bisa Atau dalam hubungan hubungan, harmonis. kayak gitu, harmonis dan sebagainya. Itu kesempatan. Nah, satu kesempatan ini akan kita seize itu kalau ada angin yang masuk ke dalam rumah itu. Kenapa harus angin? Pertanyaannya. Karena angin, teori feng shui bercerita bahwa mengatakan bahwa qi itu dibawa oleh angin ke dalam rumah. Ya, bayangkan qi itu ada sesuatu seperti partikel ataupun sesuatu energi atom dan sesuatu yang tidak terlihat. Ya, kalau untuk dalam bentuk fisikanya mungkin adalah seperti ion, mungkin ion negatif kayak gitu. Tetapi itu melebihi dari ion negatif itu. Ya, karena qi itu bisa saja bentuk energinya beda. Contohnya sinar matahari. Energi matahari kan belum tentu mengandung ion negatif seperti oksigen seperti itu. Ya, karena itu kan termasuk qi juga, bentuk energi yang berupa panas seperti itu, ya. Jadi qi ini dibawa oleh angin masuk ke dalam rumah. Jadi kalau satu rumah yang bagus pasti harus ada angin yang masuk ke dalam dan bersirkulasi, kemudian ada keluarnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau satu rumah ada kesempatan masuk, semua orang akan adil mendapat kesempatan itu. However, kita masuk ke chapter yang kedua, yaitu apakah rumah tersebut secara medan magnetiknya cocok nggak? Karena medan magnetik dari rumah tersebut akan mempengaruhi orang yang tinggal di rumah tersebut. Dan dikombin dengan qi yang masuk, yang dibawa oleh angin ke dalam rumah seperti itu. Nah, medan magnetik inilah yang actually akan digunakan sebagai bahan referensi yang menentukan apakah angin ini atau sinar matahari ini yang masuk ini, energi yang masuk ini, apakah positif atau tidak terhadap si penghuninya. Tergantung seperti itu. dengan medan magnetiknya. Ya, medan itu. magnetiknya. Nah, medan magnetik ini tahu dari mana? Medan magnetik ini biasanya kita tahu daripada bangunannya ini sendiri dan dari orangnya. Oke, dari bangunannya kita mengenal adanya periode yang sedang jaya. Contohnya di periode 9 ini yang energi akan lebih diuntungkan adalah utara dan selatan. Jadi kalau rumah yang hadap Kita utara periode selatan, 9 maksudnya ya apa? periode 9 itu adalah dari tahun orang-orang tahunya dari 2024 sampai dengan 2040 something, 43 misalnya. Ya 20 tahun misalnya ya. Kayak seperti itu. Jadi di periode 9 ini nanti rumah yang hadap utara selatan itu atau lokasi di utara dari selatan. Contohnya misalnya Jakarta Utara dan Jakarta Selatan itu akan diuntungkan dari prospek ekonominya dan sebagainya seperti itu. Kalau rumah berarti akan diuntungkan juga dari prospek ekonominya seperti itu. Ya. Jadi kemudian ini dari bangunannya sendiri. Sekarang dari orangnya. Orangnya sendiri kan juga ada medan magnetiknya. Dan orangnya sendiri Ya. kan juga punya show Ya, yang punya berbeda-beda. sio. Nah, yang orang-orang tahu dengan sio. Nah, sio itu actually cuma hanya tahun lahir. Ada yang sio bulan lahir, hari lahir, dan jam lahir. Nah, sio yang tahun, bulan, hari, dan jam lahir ini orang-orang tahu disebut dengan Pak Ce atau Cewei seperti itu. Pak Ce itu adalah 8 karakter. Ya, terjemahannya 8 karakter. Di mana ini mempengaruhi hoki secara pribadi, hoki dia. Dan juga kecocokan daripada Pak Ce ini kita bisa combine dengan rumahnya. Apakah rumahnya mengandung energi yang cocok dengan atau yang bisa menyeimbangkan orang tersebut. Misalnya sambil contoh, satu orang butuh elemen kayu misalnya, ya untuk bikin dia itu lebih sehat, hokinya lebih baik. Oke, kalau dia mengambil rumah yang hadap ke arah timur, timur itu adalah energi kayu. Kenapa timur energi kayu? Karena di timur yang relate ke pagi hari, ya matahari terbit, dia akan membuat pohon bunga berkembang. Jadi energi kayunya meningkat di sana. Oke, sedangkan sore relate ke energi logam karena di energi logam ini sesuatu yang menurun.
sesuatu yang tajam, ya seperti sinar matahari yang kena kulit tajam seperti itu. Ya, jadi kalau barat atau sore hari itu relate ke elemen logam seperti itu. Nah, untuk orang yang butuh elemen timur, yang butuh elemen kayu, hadap ke timur akan lebih menguntungkan secara medan magnetik dia. Dengan demikian, rumah yang masuk energinya angin, sinar matahari dari area timur, otomatis akan membawa hoki buat dia. Sedangkan kalau dia mencari rumah yang hadapnya ke terbalik, misalnya ke barat, maka yang akan terjadi adalah tekanan, karena logam akan memotong kayu. Artinya dia akan mendapatkan tekanan, stres, bully. Oke, hidupnya akan banyak tantangan dan cobaan seperti itu. Macan itu adalah berelemen kayu besar, ya. Jadi kayu besar ini kalau kita bisa bayangkan di alam ini seperti pohon besar. Ya, pohon besar ini dia selalu punya keinginan untuk tumbuh ke atas, ya, selalu ingin berekspansi. Jadi biasanya kenapa masyarakat Tionghoa tertarik di Feng Shui dan Ya. sebelum misalnya membangun rumah, Ya. membeli rumah, atau bahkan membuat suatu keputusan, ya, Ya. termasuk traveling dan lain sebagainya, Ya. itu harus melihat Feng Shui-nya itu kan Ya, seperti betul. apa. Jadi ini aplikasi padahal ini kan sebenarnya dasarnya sangat ilmiah ya, Ya. fisika, tapi aplikasinya itu sangat-sangat praktikal ya. Ya, aplikasinya tentu sangat umum dan perlu diketahui, saya melanjutkan sedikit, bahwa setiap rumah yang mendapatkan angin itu, ini kayak seperti mendapatkan makanan. Artinya dia akan secara ekonomi akan diuntungkan. Tetapi bayangkan kalau kita memasukkan energi dengan medan magnetik yang cocok sesuai arah hadapnya, maka kita ini akan dapat makanan yang healthy food, makanan sehat. Sedangkan buat mereka yang mendapatkan hadap yang kurang baik, maka medan magnetiknya nggak cocok dengan tubuhnya. Sehingga dia akan mendapatkan junk food. Artinya dia tetap bisa dapat masuk omset artinya ada pemasukan buat rumah tersebut, buat penghuninya, tetapi untuk jangka panjang akan ada masalah juga yang terjadi. Contohnya, ya kayak seperti makanan junk food kan kita makan kenyang tapi ada kanker, kolesterol dan sebagainya toh. Nah, ini kalau dalam rumah berarti ada pemasukan plus masalah. Contohnya masalah kesehatan, masalah hubungan, seperti itu, atau bocor uang, kayak gitu. Nah, ini bisa ditawarkan lah istilahnya dengan memperkenalkan elemen-elemen lain. Bisa, itu bisa Contohnya ditawarkan. seperti apa? Ditawarkan itu dalam arti gini, kalau seseorang rumahnya hadap ke barat, tentu kita lihat energi yang positif buat dia itu apa. Contohnya misalnya dia butuh elemen kayu, maka kita usahakan kalau bisa belakang rumahnya itu ada jendela atau ada pintu untuk memasukkan energi ke dalam rumah. Kalau tidak ada, misalnya di belakang itu sudah pantat rumah orang, maka kita berusaha membuat lokasi yang bagus buat dia itu untuk bisa menyeimbangkan energi yang kurang. Contohnya dia butuh elemen kayu, sedangkan di belakang sudah mentok, nggak ada rumah orang. Maka dia bisa menaruh tanaman, misalnya dalam pot, ya, di area timurnya dia. Untuk bisa menumbuhkan lebih banyak elemen kayu, menambah elemen kayu, untuk meng-counter energi logam yang kurang. Seperti itu. Kalau peran air, Nah, air sendiri kita bisa gunakan untuk aktivasi. Biasanya di Feng Shui air berhubungan dengan keuangan. Kenapa berhubungan keuangan? Ya, karena teori Feng Shui berkata bahwa water is the mother of qi. Air adalah merupakan induk dari energi. Oke, di zaman now ini diartikan bahwa secara fisika bahwa satu molekul air ini kalau terpecah ini akan terbentuk adanya ion negatif seperti itu, yang dimana akan membawa kesehatan, orang akan lebih feel happy, feel lebih relax dan sebagainya, dibawa manfaat kehidupan yang jauh lebih banyak seperti itu. Jadi dengan demikian yang saya mau ngomong, kalau air sendiri, kalau kita tahu cara penggunaannya, misalnya orang ini energi keuangannya dari timur, jadi dia menggunakan aktivasi elemen air di area timur tersebut untuk meningkatkan keuangannya dia. Seperti itu. Jadi air lebih ditujukan ke keuangan. Nah, di samping air, biasa elemen yang sering digunakan juga adalah pohon, kalau di luar rumah ya. Kalau dalam rumah berarti adalah tanaman, pot di dalam tanaman seperti itu. Atau kipas angin. Nah, kita bisa mengaktifasi energi yang energi kayu jika rumah tersebut butuh elemen kayu. Ya, meskipun hadap rumah kita salah, ini cara kita menawarkannya. Iya, ini menarik sekali Julius, karena kalau kita lihat misalnya bangunan atau rumah orang, ya kita lihat ada yang punya kolam, ada yang punya air mancur, atau mungkin punya kebun atau jendelanya di mana. Ternyata kalau betul-betul diterapkan ya sesuai praktek Feng Shui yang baik, ini semua
bisa memberikan dampak yang Positif, positif. Jadi bisa diperhitungkan ya kalau Ya, kita betul. melakukan membangun rumah Ya. atau menata rumah ya. Ya. Nah ini kita kaitannya dengan show itu sendiri. Ya, Karena boleh. kan show kan kita manusia tadi Ya. juga punya energi sendiri, punya chi sendiri, dan punya tahun lahir, Ya. karakter. Tahun 2022 ini katanya show macan Ya, air, show macan air, karakteristiknya. Oke, tahun Secara macan air. keseluruhan Ya, bagi tahun macan kita air semua. sendiri kita bayangkan macan itu adalah berelemen kayu besar. Ya. Jadi kayu besar ini kalau kita bisa bayangkan di alam ini seperti pohon besar. Ya, pohon besar ini dia selalu punya keinginan untuk tumbuh ke atas. Ya, selalu ingin berekspansi. Ya, tanda kutip itu seperti berpetualang. Ya, kenapa pada saat kita melebarkan dahan, ranting dan pohonnya itu seperti kita berusaha mencari bereksplorasi atau berpetualang seperti itu. Nah, jadi tahun macan yang berelemen kayu besar ini akan membuat orang-orang segi positifnya seperti karakter pohon, yaitu kuat, kokoh, berani, gesit, kemudian dia lebih ambisius. Ya, ambisius itu artinya mau tidak puas, selalu ingin mau bergerak, selalu ingin mau mencari tahu, bereksplorasi seperti itu ya. Oke, jadi however sifat-sifat yang baik itu tentu ada sifat yang kurangnya. Ya, nah sifat kurang dari kayu besar ini adalah dia karena dia ambisius, dia kadang suka ceroboh, impulsif, kayak gitu ya. Jadi dia mau melakukan sesuatu itu dengan cara cepat, seperti itu. Kemudian karena dia batangnya keras, maka sifat keras kepala atau kurang fleksibel akan terjadi menjadi karakter di tahun tersebut ya. Contohnya entah perilaku orang atau kehidupan seperti orang itu akan didominasi oleh orang yang idealismenya tinggi dan kurang bisa toleransi. Seperti itu. Nah, itu adalah pengaruh dari diwaspadai ya. Ya, itu harus diwaspadai tahun ini. Ya, dan demikian elemen macan ini juga akan bisa memberikan satu hal yang kurangnya itu tadi aku bilang ya bahwa sikap impulsif ini dalam hal ekonomi adalah terlihat orang lebih berani untuk mulai melakukan spekulasi. Seperti itu. Kalau dalam berpetualang diartikan bahwa tahun ini akan ada pergerakan baik dari ekonomi maupun dalam hal traveling. Karena sudah sekian tahun pandemi, udah 2 tahun berlalu pandemi, orang itu banyak keluar dalam rumah ya. Oke, banyak stres. Jadi tahun macan ini mereka akan lebih memberanikan diri untuk keluar. Dengan demikian pariwisata akan ada peningkatan di tahun ini. Dan karena energi pergerakan macan ini juga ada membawa pergerakan yang hebat, maka tahun ini juga kita harus mewaspadai adanya bahaya dalam hal traveling. Ya, seperti kecelakaan. Seperti itu. Tingkat kecelakaan akan sangat tinggi tahun ini karena orang semua pada sibuk sudah keluar gitu loh. Nah, macan datang dengan elemen air. Nah, airnya yang ini adalah air besar. Air besar itu bayangkan seperti lautan, samudra. Nah, samudra itu, laut itu, air itu kan adalah kalau dimasukkan ke dalam satu wadah dia akan fleksibel. Jadi tahun ini segi positifnya adalah orang itu lebih fleksibel. Meskipun macan punya sifat keras kepala, tetapi elemen airnya ini berusaha menetralisir sifat yang keras itu menjadi orang itu lebih fleksibel, adaptif, ya. Kemudian air ini juga relate ke otak, di mana tahun ini akan membuat orang itu lebih cerdas, ya, lebih bijak melihat segala sesuatu. Kemudian dia air pada dasarnya suka mengalir. Jadi tahun ini traveling. Nah, tahun macan kayu besar sama air besarnya itu punya kesamaan sifat, which is dua-duanya ambisius dan dua-duanya senang traveling. Jadi sudah bisa terlihat bagaimana movement tahun ini yang akan lebih luar biasa kayak gitu. However, air punya sifat negatifnya. Sifat negatif dari air ini adalah akan membuat orang itu lebih pesimis, lebih khawatir. Why? Karena elemen air ini biasanya didominasi oleh di malam hari. Dan saat di malam hari biasanya kita punya jarak pandang terbatas. Oke, dalamnya lautan orang biasa nggak tahu. Jadi itu akan menimbulkan kekhawatiran orang yang jatuh di laut itu akan lebih panik dibandingkan orang yang jatuh dari bukit. Karena bukit itu mereka bisa mengukur seberapa dalam. Tapi begitu ke dalam laut orang nggak tahu. Nah, ini akan menimbulkan ada rasanya cemas di dalam hati orang kayak gitu loh. Jadi tahun ini masih tahun harap-harap cemas. Jadi tahun ini buat yang lebih beruntung ini kita menyarankan adalah lebih agresif untuk sesuatu yang sifatnya bersosialisasi, ya, keluar dari rumah atau aktif di sosial media. Ya. Ini sangat-sangat menarik ya, karena
kita semua kan punya sense of curiosity. Iya. Ada show macan, tapi kan Julius show-nya apa? Oh, sio macan juga. Saya sama, kita Ya. juga sama macan. Tapi kira-kira show-show ini kan banyak ke hewan-hewan Ya. itu. Kira-kira bagaimana untuk yang show-show lain dalam peruntungan untuk peruntungan tahun tahun ini? Oke, tahun Ini ini yang secara mungkin secara pribadi juga secara pribadi ya. menarik Tahun ya. ini untuk peruntungan sio memang kan setiap tahun ada ups and down. Ya. Ya, pada saat kita ups, kita jangan terlalu lengah atau jangan terlalu sombong, jangan terlalu feel happy karena hidup itu seperti roda berputar ya. Seperti itu. Jadi sio yang tahun ini akan mendapatkan lebih banyak tantangan adalah sio monyet, macan, ular dan babi. Oh, macan sendiri. Iya, Jadi iya. tahun macan ini juga macan mendapatkan Betul. tantangan. Ya ini kayak seperti tahun ini misalnya yang berjaya adalah si A, tetapi ada seseorang yang mengkloning seperti si A, otomatis A-nya nggak suka. Kayak gitu loh, ya dia seperti itu. Kemudian tahun ini A musuhnya B, dan kalau kita berada di daerah B, which is monyet, ya, dan tahun ini kita akan mengalami problem karena kita beroposisi dengan si macan kayak gitu. Jadi yang mirip si macan, which is macan sendiri, macan nggak suka kena ciong, dan yang lawan oposannya macan, which is monyet juga tidak disukai kayak gitu. Jadi itu dua yang ciong besar tahun ini, monyet, macan, next berikutnya ular, dan yang lebih ringan babi. Kayak gitu. Nah, babi ini ada mix, hal baik dan hal kurang ada terjadi sama orang bersiong babi tahun ini. Nah, kira-kira bagaimana cara mempersiapkan diri ini dan mencari solusinya? Oke, untuk Apa yang bisa menawarkan lah ini ya, semua posibilitas? sebenarnya sih semua sio ini kalau untuk mempersiapkan diri pada saat terkena ciong, kita menyarankan adalah sio kalau bisa yang kena ciong lebih mawas diri, lebih santai lah, ya lebih santai itu dalam arti bahwa akan ada tantangan tahun ini. Tetapi ini adalah masa kita untuk ketidakstabilan ini akan terjadi dalam hidup kita, in order membuat kita itu untuk bisa lebih introspeksi diri, untuk lebih menganalisa diri kita, apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar atau tidak. Let's say kita punya usaha, kemudian selama pandemi ini sudah megap-megap dan juga sudah nggak cuan nih. Oke, begitu kena ciong, ada chance yang lebih bagus, opportunity yang lebih bagus, kesempatan lebih bagus, ya udah kita ambil. Kayak gitu ya. Contohnya kita harus comeback lagi bekerja di korporat dengan gaji yang oke, yaudah kita jawab itu. Jadi perubahan ini kita harus jawab untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi harus berubah kalau ada perubahan yang lebih baik. Kalau tidak ada perubahan lebih baik, maka kita cari, kita usahakan. Ya, cara kita untuk mengusahakan gimana? Pada saat orang kena ciong itu, dia biasa pikiran lagi kacau. Banyak beban pikiran. Dengan demikian kita menjalankan, kalau memang kita terpentok, kita cari konsultasi ke yang ahli. Contoh kita mau buka bisnis baru, atau kita mau pindah kerja ke tempat yang baru, coba kita tanya ahli itu siapa. Ya, either konsultan bisnis, atau either konsultan karir, ya, untuk bisa ada masukan, buat kita itu lebih objektif dan mengambil keputusan. Karena kalau kita lagi kalut, kan biasa mengambil keputusan itu agak kurang. Jadi untuk tahun ini yang potensi kena ciong itu yang monyet, Ya, monyet, macan, ular, dan babi. sendiri, ular Ya. dan babi itu. Nah, jadi sio yang tidak terkena ciong, however, ya seperti sio yang beruntung tahun ini ada kuda, kelinci, kambing, ayam dan kerbau. Kuda, kelinci, kambing, ayam, dan kerbau. Nah, tahun Ini ini binatang baik-baik semua nih. ya, Kuda, baik, kelinci, kambing, Iya. kerbau. Jadi ya mereka nggak gitu galak ya. Ya, jadi tahun ini buat yang sio yang lebih beruntung ini, kita menyarankan adalah lebih agresif untuk sesuatu yang sifatnya bersosialisasi, ya, keluar dari rumah atau aktif di sosial media. Ya. Saya belum paham nih, kenapa lebih beruntung yang Ya, kuda, lebih kelinci, beruntung ini kayak kambing, begini. dan ayam ini? Ya, beruntung itu diartikan bahwa energi ini support ke dia. Nah, bayangkan bahwa energi ini dikenal sebagai energi planet Jupiter, yang orang-orang sebut Tai Sui ini ya, oke? Tai Sui ini atau energi tahunan Da Feng Shui ini actually adalah planet Jupiter. Oke, planet Jupiter ini adalah planet terbesar dalam tata surya kita. Oke, semua planet kalau dekat dengan matahari, maka dia akan bergeser orbitnya atau dipertahankan orbitnya oleh matahari, karena matahari yang salah satu yang terbesar. However, begitu Jupiter datang dekat matahari, matahari sendiri harus bergeser shift dari core-nya. Oke, berarti kebayang dong ya bahwa energi Jupiter ini begitu dahsyat, bahkan matahari sendiri harus tunduk sama dia untuk bergeser untuk menyesuaikan dengan gaya energinya si Jupiter. Nah, Jupiter ini akan transmit energinya ke planet bumi ya dari arah derajat tertentu. Seperti itu ya, tergantung di mana kita berada. Contohnya kita kalau di belahan bumi utara misalnya, macan itu berarti ada di posisi tenggara. Ya, seperti itu. Jadi di posisi tenggara ini, rumah kita kalau menghadap tenggara berarti kita menantang energi dari si macan ini.
which is energi planet Jupiter ada di area sono. Dan nggak bagus kalau kita menantang. Ya, kalau kebetulan energi magnetik kita nggak cocok dengan si macan ini, maka kita akan terjadi turbulensi hebat dalam hal hidup kita. Ini disebabkan oleh pengaruh energi rumah sendiri. Belum lagi kita pribadi juga, kalau let's say sio kita sio macan, lahirnya di tahun sio macan, bulannya di bulan monyet, harinya hari babi, jamnya jam ular, 4 semua kena ciong. Ya, maka tahun itu hidupnya akan seperti turbulensi ya. Turbulensinya luar biasa lah ya. Nanti at the end of the year ada orang yang ngomong gua tahun ini benar-benar hektik, benar-benar drama, benar-benar sedih dan apapun itu kayak gitu. Actually karena mereka fokus ke masalahnya seperti yang aku ngomong ya. Jadi sio yang beruntung itu bukan berarti juga akan kebal sial ya, keluar nggak perlu pakai masker seperti itu ya. Ataupun main ke kerumunan seperti itu. Tetap prokes harus dijaga ya, tetapi kesempatan akan lebih banyak datang. Nah, pada saat sio yang sial ini berarti turbulensi ke planet Jupiter. Sedangkan sio yang beruntung ini dia akur dengan planet Jupiter ini. Kayak seperti embrace seperti itu. Nah, kalau kita dapat embrace berarti kita seperti kita tahu bahwa ini adalah yang berkuasa sekarang. Kemudian kita cari muka, kita kita menjadi pendukung dia, dan dia kan disukai oleh penguasa ini. Seperti itu. Nah, yang meanwhile yang oposan lah, yang mau berusaha meniru, ya itu akan tersingkir atau akan mendapatkan tantangan seperti itu. Oke, menarik. Ya, jadi yang Taiso ini sendiri adalah energi planet Jupiter. Ya, tetapi untuk sebagian yang orang tahu ya biasanya adalah dianggap sebagai dewa yang berkuasa tahun itu. Ya, jadi kita dalam rangka di wihara ini kita kalau butuh ketenangan, butuh dukungan dari alam, dari Tuhan, dari para dewa-dewi, ya Buddha Bodhisattva untuk yang mereka percaya, silakan bersembahyang untuk mendapatkan satu ketenangan, memohon keselamatan, ya, antisipasi untuk nanti selama setahun kayak gitu. Ya, jadi tujuannya ini bukan untuk istilahnya menganggap bahwa sembahyang itu kemudian problem akan selesai. Actually problem tetap masih akan ada. Cuman kita seperti dapat backup doa, ya, kita kayak seperti mendapatkan satu ketenangan batin, ya, dan ingat bahwa faktor manusia lebih penting. Ada masalah kita fokus ke solusi aja, ya, hindari konflik, ya, jangan cari ribut. Dan upaya itu harus ada. Harus ada. Introspeksi itu harus jalan. Ya, banyak berbuat baik dan berdoa lah, ngomong kasarnya juga harus ada. Nah. Jadi menarik sekali ya tahun 2022 ini. Coba kalau kita bahas satu persatu, ini pasti kan yang ingin tahu nih gimana supaya ini kan pandemi ini banyak yang kesusahan, kehilangan pekerjaan, atau dari segi kesehatan menurun, bahkan kehilangan teman ataupun saudaranya. Ini bagaimana untuk tahun ini, apapun show-nya, tapi kita menghadapi tahun yang macan air ini yang begitu kuat, yang ada sangat ambisius, tapi juga bisa fleksibel. Kesehatan dulu, Julius. Oke, kalau kesehatan, mumpung kita masih pandemi, bagaimana menjaga? Ini yang tahun ini harus diperhatikan adalah bahwa pertama-tama energi macan air ini yang kuat adalah energi kayunya, karena macan berelemen kayu. Oke. Nah, elemen kayu ini dalam tubuh manusia ini seperti liver, empedu, ya, seperti sel saraf, saraf manusia berhubungan dengan urat otot, seperti itu ya, berhubungan juga relate dengan hormon, ya. Jadi kalau ada kendala mata juga termasuk, ya. Jadi kalau ada problem yang terjadi biasanya kalau hormon contohnya penyakit autoimun seperti itu. Liver empedu biasanya yang terjadi adalah batu di liver dan di empedunya seperti itu, atau gangguan di liver seperti itu. Nah, elemen tanah sendiri juga dalam kondisi yang lemah, ya, karena elemen kayu ini mengontrol si tanah. Jadi dalam tanah sendiri adalah berhubungan dengan lambung atau pencernaan. Jadi tahun ini pencernaan harus diperhatikan, karena kalau elemen kayu berhubungan dengan enzim pencernaan, kayunya sendiri berhubungan dengan organ pencernaannya, kayak gitu loh. Ya, jadi pencernaan akan ada problem. Jadi problem seperti diare, ya, gangguan pencernaan akan mudah diderita oleh orang-orang. Penyakit MA seperti itu ya akan lebih parah tahun ini. Meanwhile tanah juga berhubungan dengan kulit, ya, berhubungan juga dengan kanker, ya, dan gangguan di elemen tanah ini akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Karena tanah sifatnya adalah ngeblok. Jadi kalau dalam pembuluh darah kita kena blok berarti serangan jantung kalau di jantung. Kalau di otak berarti serangan stroke otak kayak gitu. Ya, jadi dua unsur kesehatan ini harus diperhatikan. Bagaimana dengan pandemi yang unsur logam which is pernapasan dan yang berhubungan dengan air which is imunitas. Tahun ini sendiri logam juga dalam masih kondisi lemah karena logam
dipaksakan mengeluarkan air sama kayu dan otomatis memang masih kurang. Jadi pandemi sendiri tahun ini untuk yang ini masih harus diperhatikan. Bukan berarti masalah kayu dan tanah lebih dominan ya, tetapi logam sendiri juga masih dalam kondisi yang agak kurang. Seperti itu. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, logamnya over. Iya. Ya, tahun ini logamnya macan air logamnya dalam posisi yang kurang. Tapi masih ada. Ya, masih ada karena elemen macan itu masih ada mengandung unsur tanah. Kayak gitu loh. Jadi masih agak ada tertolong tapi masih dalam kondisi yang agak kurang menguntungkan seperti Jadi itu. masih perlu diwaspadai. Sedangkan kalau sekarang ini menjual secara e-commerce, menjual secara adaptasi teknologi digital itu hampir semua bisnis kita merekomendasi seperti itu. Ya, jadi kalau dulu bikin penawaran tender aja orang-orang harus ke perusahaan, tapi sekarang kan lewat online semua. Nah, balik ke bisnis itu tadi, bisnis dan juga perekonomian, bukan saja perekonomian Indonesia, tapi kalau kita lihat seperti yang kehilangan pekerjaan gitu, ingin memulai bisnis, kira-kira yang paling cocok untuk tahun ini Untuk bisnis apa saja yang bisa cuan lah kalau kita mulai. Oke, untuk bisnis yang cuan kita bedakan 2 semester ya. Oke, jadi yang bisnis yang cuan di 6 bulan awal itu masih akan didominasi oleh unsur api dan tanah. Oke, jadi ya, Februari, api dan tanah. Maret, April, Mei, Juni. Ya, dari Juli bulan ya. Januari sampai dengan bulan Juni. Ya, unsur api dan tanah. Yang menengah, berarti yang di tengah-tengahnya adalah unsur kayu, ya. Dan yang agak kurang itu adalah unsur air dan logam. Oke. Logam dan air, ya. Contoh-contoh Nah, bisnisnya. bisnis yang api itu adalah orang-orang taunya rata-rata adalah kuliner, ya, bisnis restoran. Kemudian bisnis yang lain adalah seperti energi, ya, seperti batu bara, oil and gas. Makanya harganya melangit gitu ya dari tahun kemarin. Tahun ini nanti masih bisa melanjutkan kenaikan istilahnya pertumbuhan yang masih bagus ya di semester awal tentunya. Oke, kemudian bisnis yang relate ke dunia entertain itu juga elemennya api, serta yang berhubungan dengan advertising ya, kimia itu juga di bidang api. Sedangkan yang di bidang tanah seperti properti, perbankan, agriculture, ya, peternakan, sembako seperti itu ya. Ini dalam kondisi yang ranking kedua yang terbaik di tahun 6 bulan awal ini. Ya, jadi Nah, api, tanah. Nah, next berikutnya adalah di bidang kayu. Ya, kayu sendiri ini urutan yang ketiga. Nah, kayu sendiri kayak seperti fashion, tekstil, percetakan, furniture kayak gitu ya, pendidikan, Mebel. ya, seni dan kreatif seperti itu ya. Itu di unsur kayu. Ini di posisi yang sedang ya di tahun ini. Nah, yang berikutnya agak kurang adalah air dan logam ya. Air dan logam itu dicirikan oleh tahun kemarin sendiri. Kita lihat bahwa logam harus ada stimulasi PPNBM seperti itu ya untuk bisa berkembang. However, logam di samping otomotif dia juga berhubungan dengan sesuatu yang permesinan ya, elektronik, kemudian berhubungan dengan bisnis salon ya, bisnis yang berhubungan kecantikan itu di bidang logam. Nah, yang terakhir ada bisnis air. Bisnis air ini masih memperhatinkan di 6 bulan awal. Itu yang berhubungan dengan seperti pariwisata, tour, travel kayak gitu ya. Masih belum lah ya. Ya, hiburan, industri hiburan, kafe seperti itu ya. Nah, yang mending dari bisnis air ini cuma hanya logistik shipping kayak gitu ya. Sama yang transportasinya karena masih tertolong oleh tren belanja online kayak gitu. Nah, di 6 bulan berikutnya terjadi perubahan kekuatan. Nah, bisnis api akan mengalami penurunan ya, menjadi kategorinya menjadi sedang. Oke, yang bagus nomor 1 dan 2 itu didominasi oleh unsur logam dan tanah. Ya, logam berarti otomotif akan ada perbaikan. Ya, ini terlihat bahwa belakangan sudah mulai ada tanda-tanda penjualan otomotif sudah mulai meningkat kayak gitu ya. Meskipun masih belum bagus, nanti 6 bulan berikutnya akan jauh lebih bagus. Bidang tanah ini masih akan tetap hampir sama, masih stabil dibandingkan tahun kemarin. Ini properti tadi ya. Ya, seperti properti, perbankan dan sebagainya. Ya, kemudian ketiga tadi adalah bidang bidang yang berhubungan dengan api ya. Oke, di mana ini ada terjadi istilahnya satu kondisi di mana saham-saham mungkin ada sedikit koreksi lah kita sebut ya.
Oke, ataupun bisnis yang oil and gas mungkin akan mulai oil, gas, coal ya, energi itu mungkin akan ada koreksi seperti Iya. itu. Harganya akan Ya, turun. ya mungkin bisa turun atau mungkin sudah mulai jenuh harga dan sebagainya. Ya, next yang lebih yang lebih agak berat ini masih didominasi oleh bisnis yang relate ke air, dan yang sisanya adalah tadi logam, tanah, kemudian yang jelek adalah kayu. Ya, next adalah kayu yang jelek, paling bontot. Nah, kayu berarti adalah fashion, tekstil itu akan banyak akan membawa akan tertantang tahun ini. Kalau bisnis-bisnis seperti yang itu, digital, internet, Ya. online dan lain sebagainya itu secara elemen apa? Oke, sebenarnya bisnis yang berhubungan dengan internet dan sebagainya Dan itu adalah teknologi. cuma sekedar medianya aja. Kalau dulu orang jual kan harus fisik ketemu, betul kan ya? Sedangkan kalau sekarang ini menjual secara e-commerce, menjual secara adaptasi teknologi digital, itu hampir semua bisnis kita merekomendasi seperti itu. Ya, jadi kalau dulu bikin penawaran tender aja orang-orang harus ke perusahaan, tapi sekarang kan lewat online semua. Dan perusahaan yang nggak menguasai mengirim tender lewat online pasti akan parah, nggak ada omsetnya, bener nggak? Oke, jadi itu semacam medianya untuk berdagang atau melakukan transaksi. However, kalau bisnis yang benar-benar ke IT, contohnya adalah penyedia jasa IT, provider, jualan apps, ya, kemudian menjual program, ya, seorang programmer, ya, kemudian apalagi misalnya data service, big data dan sebagainya, ya, big data dan sebagainya itu ke arah unsur elemen air. Elemen air. Nah, elemen air tahun kemarin agak kurang, ya. Tahun kemarin kurang. Semester awal juga kurang. Nanti semester 6 bulan berikutnya dari Juli Desember ada perbaikan bagus. Oke. Jadi kita harus minimal paham ya, cari di mana celah peluang-peluang peluang ini bisa bisnisnya. kita dapatkan. Tapi yang penting 6 bulan pertama dan 6 bulan berikutnya agak berbeda ya. Betul. Jadi mungkin ini harus dicatat ini supaya Ya. ingat. Yulis, tapi kalau misalnya dari kita tadi sudah bisnis, investasi. Ya. Nah, ini dan juga dari segi karir kan. Ini kan ada bisnis tapi ada juga misalnya investasi atau karir arahnya kemana, dan aktivitas yang kira-kira bisa menguntungkan yang kita lakukan untuk tahun ini apa-apa saja? Untuk aktivitas yang akan diuntungkan tahun ini dari segi investasi, ya, ekonomi overall tahun ini yang perlu diperhatikan adalah 4 bulan awal dan 4 bulan terakhir, seperti itu. Jadi saya melihat bahwa crackdown di Tiongkok, ya, crackdown dalam arti kasus krisis di Evergrande dalam hal properti, dan juga beberapa bidang teknologi digital, ya, yang istilahnya diperketat oleh pemerintah Tiongkok tahun ini masih akan dilanjutkan dengan adanya cobaan dalam hal tersebut, seperti itu. Dan di Amerika sendiri juga akan muncul mungkin tantangan bisnis yang baru, ya. Dengan demikian tantangan bisnis ini juga nanti 4 bulan awal berarti Januari sampai April, dan berikutnya adalah dari berarti Oktober, November, Desember, September, ya, September sampai dengan Desember. Itu harus diperhatikan di mana krisis akan banyak muncul di sana di 4 bulan awal dan 4 bulan akhir. Ini poin pertama. Poin yang kedua adalah sekarang ini dunia hampir semua diancam oleh inflasi. Why? Karena kan kita lihat bahwa supply barang-barang kan karena pandemi ini kan banyak yang terkendala. Inflasi juga jadi inflasi jadi momok yang menakutkan. Oleh karena itu dibutuhkan kejelian satu negara untuk mengelola duit yang berputar, kemudian juga harus putar otak bagaimana mencari investasi yang masuk ke dalam satu negaranya, seperti itu. Dan karena inflasi ini mau nggak mau kita harus pegang aset, seperti itu. Jadi kita nggak bisa pegang uang, ya, dan uang ini mau nggak mau cuma hanya bisa diinvest ke seperti obligasi, seperti itu. Jadi contoh-contoh aset yang perlu? Ya, aset yang perlu adalah kita bisa merekomendasikan antara lain logam mulia dan properti, karena tahun ini logam mulia kelihatan cukup prospektif, ya, dan properti karena masih pandemi, orang masih nuansanya masih diskon gitulah dikit lah, ya, kayak gitu. Jadi masih bisa layak untuk kita koleksi, seperti itu. Jadi tidak disarankan untuk memegang cash kecuali untuk jaga-jaga. Tapi Kenapa? kalau Karena pandemi masih beli ada. bonds, mutual funds atau reksadana itu reksadana sama? sendiri ada risikonya tentu, ya. Oke, kita harus sesuaikan dengan profit risk. Kalau untuk yang senang terhadap saham ataupun reksadana, kita menyarankan portofolionya lebih disarankan ke yang sesuatu yang masih berbau komoditas.
seperti itu. Jadi komoditas dan Yang ada underlying-nya ya, underlying-nya di sana, di komoditas ini jauh lebih, dan consumer goods kayak gitu ya. Dan Tapi ini kan kalau lebih bagus. obligasi gimana? Bonds, Ya, bonds government untuk itu? kita, karena kita cinta negara, kita sarankan adalah ori lah ya kalau bisa. Oke, ada juga memang bonds dari yang korporat kayak gitu ya. Itu kan harus lihat profil risk Iya. dari Nah, perusahaan tersebut juga. Nah, kayak ada gitu. dua hal yang sekarang jadi tren ya. Satu ini, dan kalau kita lihat ini cukup spekulatif. Tadi kan Ya. macan kan nggak boleh terlalu spekulatif. Spekulatif ya. Ambisius tapi jangan kebablasan gitu. Ya. Sekarang lagi keranjingan itu namanya Bitcoin. Oh iya. Jadi inilah cryptocurrency. Ya, cryptocurrency ya, dan Ini aset digital bagaimana? NFT kayak Khusus gitu. untuk dan NFT yang Ya. underlying-nya itu nggak Ya. jelas sebenarnya Ya. karena hanya Betul. di dalam komputer ya. Ya. Itu bagaimana? Oke, kalau dari sudut pandang Feng Shui sendiri, kalau ditanya hokinya dari Bitcoin, kripto dan sebagainya, ya cryptocurrency kan bapaknya kan adalah kan Bitcoin toh, ya kembangan generatifnya kan Ethereum dan kawan-kawan ya. Oke, itu sebenarnya yang saya highlight di sini adalah Bitcoin. Bitcoin sendiri punya hoki yang bagus sebenarnya. Itu elemennya apa? Bitcoin sendiri kalau dari tanggal lahirnya saya pernah ngecek ya, kita dari pertama kali di launching itu adalah tanah besar kayak gitu. Ya ya pokoknya tanah yang kuat. Nah, dengan demikian dengan punya hoki yang bagus. Artinya kita banyak negara yang seperti Tiongkok yang melarang, bahkan Singapura juga melarang Bitcoin itu, tapi tetap kelihatannya subur-subur aja kayak gitu kan ya. Ya itu karena orang punya luck-nya bagus. Saya maksudkan adalah Bitcoin-nya. Cuman Bitcoin-nya berapa lama? Iya, cuma pertanyaannya siapa yang bisa mendapatkan hoki dari sana? Itu yang pertanyaan berikutnya. Karena nggak semua orang bisa bermain di Bitcoin. Ya, nggak semua orang bisa menang di saham, forex dan sebagainya. Harus punya orang yang punya luck tertentu yang contohnya luck spekulasinya bagus. Baru bisa bisa mendapatkan cuan di sana kayak gitu. Biasanya show-nya seperti apa itu? Nah, tahun ini yang sio yang lebih cuan untuk yang bisnis spekulasi ya. Oke, kita lihat di sini, yaitu pertama-tama didominasi oleh kuda, kelinci, ayam, babi dan kambing. Oh iya, ini yang show-nya lagi naik daun itu. Kayak gitu. Ya sebagian ada yang show-nya naik daun Kalau ya. macan jangan. Ya macan tahun ini pikirannya lagi keruh. Ya, jadi begitu pas Kita mau yang spekulasi, aman-aman saja. ya tekan tombol buy malah tombol sell. Iya. Oke, jadi bukan berarti investasi yang beresiko ini cocok untuk semua orang ya. Punya pendapatan keuangan terbaik itu does not necessary kita akan untung dalam hal spekulasi. Take note. Ya, namanya juga spekulasi. Spekulasi ya, karena Ini bisa. tadi seperti saya bilang bahwa ada orang yang tertentu dilahirkan dengan energi lahir yang dari tanggal dan jam lahirnya dia bisa hoki dari spekulasi. Tapi ada orang yang enggak. Ada orang cuma cocoknya mungkin jadi karyawan, ada yang cocoknya jadi businessman, ada orang yang cocok di spekulasi seperti itu. Jadi itu sangat dekat ya kaitannya dengan ini show yang ketika dia lahir Ya, dan juga. ya itu betul. Jadi itu energi lahirnya ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap hoki orang tersebut. Dengan demikian ada orang yang memang kalau cocok spekulasi yang di Bitcoin ini oke. Nah, tahun ini kalau Bitcoin sendiri, tahun ini adalah tahun akan mengalami stres ya di tahun macan air. Tahun kemarin saya mempredik Bitcoin akan mengalami penurunan dan benar cukup hancur gitu ya. Iya. However, ya di pites-pites nggak bakal mati lah ya, karena hokinya masih cukup bagus. Ya, tapi kalau kita mungkin jangan dulu lah ke sana yang Ya, spekulasi karena Ya, kalau terutama show-nya kalau macan buat mereka yang cocok. nggak ngerti investasi yang beresiko tidak disarankan. Ya, dan ini mungkin jadi semacam warning juga ya, jangan ikut-ikutan apalagi kalau kita nggak paham. Nggak paham betul. Iya. Semua investasi pasti ada resikonya. Jadi pelajari dulu resikonya. Jadi tahun ini adalah judulnya masih sediakan payung. Untuk lebih harmonis dalam hal ekonomi adalah kalau ada tantangan dalam hal ekonomi bersabar dan selalu ingat harus ada dana backup, dana cadangan minimal 6 sampai 9 bulan kayak gitu. Iya, dan ini menarik sekali. Semua orang ada hokinya tergantung show-nya, tapi juga ini bisa dipengaruhi oleh lingkungannya, seperti tata ruang di mana dia berada. Ya, termasuk kalau kita menghabiskan seharian kebanyakan waktu kita di kantor kan berarti feng shui kantornya kan juga bisa mempengaruhi ya. Oh iya, sangat berpengaruh. Nah, ini bagaimana supaya must have ya, hal yang atau objek atau benda atau yang harus kita miliki supaya mengubah tata ruang itu. Taruhlah kalau bangunannya sudah ada kan kita tidak bisa bongkar kembali, tapi betul. supaya
lebih hoki. Lebih hoki, Lebih hoki, paling ya. tidak yang negatifnya dikurangi, lebih Oke. banyak positifnya itu apa Oke. yang harus dimiliki oleh Oke. lingkungan kita? Ya, sebenarnya kalau let's say kalau untuk tahun ini aja ya, tahun ini aja kalau mau hoki berarti daerah selatan ya, di daerah selatan itu dan sampai dengan barat, utara, timur, selatan, berarti selatan sampai dengan tenggara itu kita bisa menggunakan lampu ya. Lampu ini kalau bisa ada lampu merah. Ya, lampu merah itu kayak seperti lampu meja merah ya, atau sesuatu yang sifatnya unsur api. Ya, jadi itu salah satunya paling gampang adalah lampu merah seperti lampion merah seperti itu ya, di area antara tenggara sampai dengan selatan. Nah, tahun ini dia akan membuat energi seisi rumah ini akan bagus, ataupun dalam satu ruangan juga bisa. Let's say satu ruangan, misalnya ruangan kantor gitu kan ya. Nah, di ruang kantor ini area tenggara sampai selatan ini di selama 1 tahun tersebut kita bisa taruh contohnya adalah lampu meja ya, atau lampu spion merah itu, atau sesuatu yang berelemen atau warna merah. Warna merah misalnya kain merah atau gambar tulisan aksara Mandarin Fu gitu ya, warna merah seperti itu. Jadi pokoknya Di elemen area api sana, ya. elemen api di sana. Ini akan membuat hoki kesehatan, hoki keuangan, ya karir akan ada peningkatan di sana. Itu yang contoh yang simple tahun ini. Ya, sedangkan kalau untuk yang bukan tahun ini, kita menyarankan untuk seimbangkan 5 elemen dan yin yang-nya. Artinya tidak peduli mau tahun kapanpun, kalau kita seimbang elemen yin yang dan 5 elemen, maka rumah kita akan hokinya bagus. Contohnya misalnya untuk area barat, biasanya kita akan lebih suka sesuatu yang berelemen logam. Logam ini bisa saja kita sebut contohnya adalah jam dinding atau kemungkinan figura lukisan yang frame logam seperti itu ya. Oke, ataupun patung-patung yang berelemen logam ya. Ingat bahwa fungsi sendiri yang otentik klasik tidak mengandalkan patung untuk hoki, tetapi let's say kita punya patung ya yang bisa membuat kesan kemakmuran. Why not? Kita boleh aja taruh di sana ya. Jadi patung ini bukan menjamin orang itu makmur, cuman membuat secara psikologi orang itu bisa untuk bekerja keras lah seperti itu. Nah, itu bisa ditaruh di area barat. Nah, kalau kita mau logam barat misalnya, kita akan memperhatikan keseimbangan 5 elemen. Di mana yang butuh elemen air ya, kita taruh elemen air tersebut. Ya, di mana butuh elemennya kayu, kita bisa taruh. Biasanya kalau air di mana? Kalau air sendiri, kalau di belahan bumi utara, itu di atas garis ekuator, itu ada di utara. Kalau di selatan seperti Pulau Jawa, ya itu ada di selatan. Seperti itu. Jadi air ini bisa kita taruh seperti contohnya adalah unsur air sendiri, either water feature, ya entah akuarium, ya. Kalau tanahnya besar bisa aja kolam renang. Tapi kalau fitur air di dalam rumah, biasanya kita tidak begitu rekomen. Karena ini ada dampak yang harus dihitung untuk semua penghuninya. Karena buat saya bagus, tapi buat saya mungkin ini mengaktifkan energi uang, tapi buat anak saya mungkin aja mengaktifkan energi sakit seperti itu. Jadi saya harus di luar rumah. Ya, lebih bagus di luar rumah. Seperti kalau kita mau bikin kolam renang, ya water feature, water fountain itu air mancur dan sebagainya, idealnya itu ada di luar rumah. Ya, di area selatan misalnya kalau di Pulau Jawa seperti itu. Nah, kalau di area timur berarti kita bisa kasih pot tanaman kayak gitu ya. Pot tanaman di dalam rumah boleh saja, tetapi perhatikan yang idealnya untuk tanaman ini kalau dalam rumah, kalau bisa yang mengeluarkan oksigen. Jangan berduri, jangan beracun ya, kemudian gampang dirawat kalau bisa. Seperti itu. Jadi ini akan bisa membuat rumah itu bisa lebih hoki. Artinya, contohnya dari tanaman-tanamannya seperti apa? Oh, itu ada palem komodoria ya, kemudian palem jari, kemudian bunga krisan. Itu direkomendasi oleh NASA Clean Air Study kayak gitu loh. Oke, karena dia bisa meresap toksin-toksin juga. Mengeluarkan oksigennya, menghilangkan racun benzin, formaldehid ya. Macam-macam ini kayak seperti iklan air purifier lah seperti itu ya. Jadi palem-palem itu bagus ya buat dalam enggak semua palem. Kebetulan palem jari, palem komodoria itu yang lebih direkomend oleh NASA Air Clean Study. Tapi jangan berduri-duri gitu. Ya, kalau kebetulan kalau kayak berduri kayak seperti kaktus lah ya. Itu kan berduri ya takutnya anak kecil aja seperti itu. Ya, dan semua kaktus kan rata-rata mengeluarkan CO2 kalau di dalam rumah seperti itu ya. Jadi kita fokus ke yang oksigen. Oke. Nah, kayak gitu. Ini mungkin terakhir ini kan rumah kan idealnya menciptakan keharmonisan kantor juga supaya semuanya happy, sukses dan ya lingkungan kalau kita satu negara gitu juga supaya kita hidup dengan harmonis. Nah, tahun 2022 ini dengan show Macan Air ini bagaimana untuk kita get on ya dari unsur keluarga inti sampai ke masyarakat sampai
satu inilah Untuk kita hidup lebih berbangsa. harmonis. Ya, lebih harmonis Oke. supaya. Apalagi ini kan cukup menantangkan tahunnya. Ya, Banyak jadi- yang ambisius nanti, Ya, banyak jadi kita yang tentu setiap tahun ini kan pasti ada positif dan negatifnya ya. Jadi tahun ini adalah judulnya masih sediakan payung. Untuk lebih harmonis dalam hal ekonomi adalah kalau ada tantangan dalam hal ekonomi bersabar dan selalu ingat harus ada dana backup, dana cadangan minimal 6 sampai 9 bulan kayak gitu. Oke, karena ini bukan tahun yang masih harmonis, bukan tahun yang masih kondusif untuk dalam hal pandemi seperti itu ya. Tapi Jadi misalnya kalau bulan-bulan untuk getting married itu oke. Untuk ada ada yang di dalam setahun itu hari-hari kita bagus. menyarankan di bulan di sekitar April sampai dengan April sampai dengan Mei, tapi jangan masuk di bulan Mei-nya kalau bisa ya. Kemudian bulan Juni sampai Juli itu still masih termasuk bulan yang cukup kondusif kayak seperti itu. Ya, jadi di website kita konsultasifengsi.com kita ada provide kalender hari baik. Jadi kalau memang mau di konsultasifengsi.com nanti bisa dicek setiap bulan, awal bulan itu kita ada upload. Jadi untuk mau mereka yang mau traveling, untuk yang mau merit ya, untuk kegiatan yang buka usaha dan sebagainya itu masih bisa bisa diakomodir lah. Iya. Ini believe it or not ya, Ya. tapi Alat judulnya bantu. adalah Alat alat bantu. ya. Jadi lebih untuk Ya. kita mengantisipasi, Betul. untuk mempersiapkan diri, untuk waspada. Sebenarnya tidak ada yang aneh-aneh ya dalam hal Betul. ini. Ini semua masuk ke akal kita secara logika ya. Kalau memang kendaraan sudah 2 tahun tidak dipakai ya harus diservis ya. Jangan betul. langsung dibawa Jangan keluar, langsung. pasti akan Dan yang lebih fatal menimbulkan masalah. Dan yang lebih fatal adalah kita selalu anggap enteng. Kita pikir oke nanti bisa lah, tenang aja lah, kalau ada baru itu. Masyarakat kita itu selalu begitu, ada masalah baru introspeksi. Sudah lewat dari itu kemudian dia lupa tuh, Baik. amnesia. Terima kasih Pak Julius untuk mengingatkan, karena biasanya ya itu Ya. sudah terjadi, sudah kejadian Ya. terlambat baru kita Ya, merasa ya, oke, kelengah menyesal. baru terjadi. Kok kenapa kita tidak pikirkan? Jadi Betul, sebenarnya betul. diskusi ini adalah untuk supaya kita lebih tahu, lebih memahami, Dan- paling tidak untuk ya, dan satu hal, bukan hanya menyiapkan transportasi udara yang harus introspeksi. Semua jenis transportasi. Karena faktor cuaca itu mudah terjadi ya. Kita bawa mobil juga di dalam tol juga cuacanya ya. kurang bisa kan Dan kita problem. memang lihat sekarang ini Ya. dengan adanya perubahan iklim, Ya. ya ada pemanasan global, Betul, betul. cuaca ekstrim. Tadi saja kita selama interview ini hujan begitu deras, tidak henti-hentinya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, yang penting Ya. kita siap Siap, betul. siap untuk beradaptasi dan Betul, memitigasi betul. semua masalah ini. Sekali lagi, Ya. Yulis, semoga Mm-mm. tahun 2022 ini apapun show-nya, Ya, bisa Ya. mendapatkan bisa kemajuan dah. mendapatkan keberuntungan, bisa Kemajuan, mendapat ya. kemajuan, kita juga bisa diberikan kesehatan, dan kita juga tentu saja harus terus berdoa, bersyukur, dan kita harapkan juga pandemi ini akan segera berlalu, tapi yang penting adalah kita semua berupaya. Dan jangan mengambil resiko yang kita tidak perhitungkan sebelumnya. Ya, Julius, terima kasih banyak. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Kita masih dalam suasana pandemi, jadi ingat terus protokol kesehatan kita ya, jaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, hindari kerumunan. Dan dari saya Desi Anwar, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Bye bye.